Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Heri Tani Tempilang. Jadi mungkin hari ini suasana mendung, tidak mendukung untuk kita ke lapangan. Mungkin hari ini kita akan mengulas tentang hama maupun penyakit penting tanaman alpukat. Jadi di sini saya mohon maaf sebelumnya. Di sini saya bukan berniat untuk menggurui, karena saya bukan seorang guru. Kemudian saya juga tidak berniat untuk mengajar karena saya bukan seorang pengajar. Namun di sini kita hanya berbagi berdasarkan hasil pengalaman atau praktek kita di lapangan. Jadi di sini nanti akan saya ulas hama maupun penyakit penting yang ada di lapangan. Perlu diingat, hama penyakit yang lain masih banyak yang belum terakomodir di sini. Jadi silakan nanti kawan-kawan lihat lagi referensi tentang tanaman alpukat yang sudah dilepas oleh lembaga resmi tertentu. Kita mulai saja. Yang pertama, hama penting tanaman alpukat yang kita catat dan kita dapatkan di lapangan yaitu hama ulat yang pertama. Ini ulat. Jadi sasaran hama ulat di sini biasanya daun, kemudian ranting atau pucuk mudanya. Kalau serangan ulat, ini yang perlu kita antisipasi di pertumbuhan awal alpukat, yaitu ketika alpukat kita masih baby. Awal-awal kita baru tanam kisaran di bawah 6 bulan, itu sangat rawan dan sensitif dengan serangan ulat. Saya sudah pernah membahas di komentar-komentar tentang pengendalian ulat. Mungkin saya ulas kembali. Bisa menggunakan bahan-bahan yang spek dengan ulat. Bahan aktifnya seperti amamektin benzoat. Benzoat. Ini bisa menggunakan merek dagangnya, contohnya Gusang. Kemudian yang bahan seperti Prepaton. Jadi nanti silakan ikuti wilayah kawan-kawan masing-masing, karena setiap daerah persediaan bahan kimia, insektisida maupun fungisida ini berbeda. Yang penting pahami bahan pembunuhnya. Kalau saya di lapangan biasa menggunakan Gusang maupun Prepaton karena ini produk-produk yang mendunia, produk-produk besar, perusahaan besar. Jadi insya Allah di setiap penjuru daerah ini tersedia barangnya. Kemudian belalang. Belalang juga yang perlu diantisipasi di usia awal, 1-6 bulan, sama seperti serangan ulat. Jadi ini sangat rawan serangan belalang. Namun belalang ini insya Allah sangat mudah dalam pengendaliannya. Kebanyakan insektisida banyak yang spek ke hama belalang ini. Seperti Matador juga bisa, Alika, dan lain-lain. Kemudian di sini, kalau di lapangan, di kebun alpukat kita, ini kita jadikan hama utama yang kita garis bawahi. Hanya sekedar laporan. Di lapangan kita sudah jebol hama penggerek batang ini sampai 4 batang yang jenis Hawaii. Sampai kematian, karena jebol dalam pengawasan. Jadi oleh sebab itu kita menggarisbawahi hama penggerek batang ini menjadi hama yang sangat fatal pada tanaman alpukat. Jadi serangannya itu di batang, kemudian di rantingnya. Kemudian kita masuk ke strategi pengendaliannya. Di video sebelumnya saya sudah mengulas tentang bagaimana pengendalian penggerek batang. Saya ulas kembali, hama penggerek batang ini wujudnya sebenarnya seperti serangga, namun yang merusak atau menggerogoti batang yaitu dalam bentuk larvanya atau ulatnya. Jadi di video sebelumnya kita sudah mampu mengendalikan penggerek batang dalam bentuk video. Nanti silakan kawan-kawan simak kembali, yaitu kita bedah
jaringan yang luka, yang terserang, yaitu kita perban dengan insektisida yang spek ke larva atau ulatnya. Bisa menggunakan gusang atau jenis prepaton. Kemudian kalau menyerang di ranting, bisa ranting primer ataupun sekunder, nantinya bisa, kalau masih terpantau, bisa kita oles langsung dengan insektisida seperti gusang atau prepaton tadi. Kemudian bisa juga kita spray. Kalau tanamannya sudah tinggi, mungkin nanti kita membutuhkan alat sprayer yang betul-betul mampu menjangkau seluruh tajuk tanamannya. Bisa seperti stem atau knapsack motor penggerak. Oke, jelas sampai di sini. Kemudian hama di buah. Seperti biasa, kebanyakan buah ini hama yang paling kita benci oleh petani, yaitu hama lalat buah. Hama lalat buah juga kita sudah beberapa kali membuat bahasan tentang pengendalian atau penanganan hama lalat buah. Yang pertama, kita bantu dengan perangkap menggunakan petrogenol. Namun saran saya kalau penggunaan Permansek seperti petrogenol itu untuk tidak memasang ke dalam areal kebun alpukat kita. Namun yang kita pasang hanyalah di titik terluar areal kebun kita. Karena apa? Karena kalau kita masuk ke dalam ini, ke areal kebun alpukat kita, khawatir sifatnya Permansek itu adalah mengundang hama lalat jantannya. Kemudian yang betina tetap berkeliaran di luaran sana, artinya kita masih tetap menggunakan bahan-bahan insektisida yang sangat-sangat tidak disenangi oleh hama lalat buah seperti kurakron yang baunya sangat menyengat, busuk. Kemudian yang bahan-bahan pentowat, dimetowat itu baunya sangat-sangat menyengat dan tidak disukai oleh hama lalat buah. Oke, yang mampu saya rangkum dan menyerang tanaman alpukat di kebun kita, yaitu hamanya kita dapat ada 4 jenis. Namun yang paling saya garis bawahi dan paling saya takuti yaitu hama penggerek batang. Oke, jelas. Kemudian kita masuk ke subbab penyakit. Jadi penyakit yang terdeteksi di lapangan yang pertama yaitu bercak daun. Bercak daun pada tanaman alpukat. Jadi jangan keliru. Alpukat apalagi yang pucuk muda ini kelihatan gosong, itu jangan disamakan dengan penyakit bercak, kawan-kawan. Jadi kalau pucuk muda itu biasanya karena efek sengatan matahari. Jadi membuat si pucuk muda ini terbakar hangus. Ciri khas dari serangan bercak daun yaitu memang dia ada noktah hitam di bagian daun. Kemudian coba kawan-kawan perhatikan dengan jelas, pasti di pinggiran ini, di pinggiran yang bercak coklatnya itu pasti ada semacam noktah yang agak kelabu putih. Dan itulah pertanda tanaman alpukat kita atau daun alpukat kita terserang si bercak daun. Jadi bercak daun, sejauh ini alhamdulillah kita sudah mampu menekan atau mengendalikannya dengan bahan-bahan atau jenis fungisida seperti spor. Karena bercak daun ini kalau kita main di cabai ini namanya mata kodok atau Cercospora. Kemudian yang produk kita Indonesia juga Topsin juga mampu. Sampai di sini jelas. Kemudian kita masuk ke penyakit yang kedua. Jadi di lapangan ternyata penyakit yang nomor 2 ini kita garis bawahi juga, sama dengan penggerek bantang yang hamanya. Di penyakit di lapangan ternyata penyakit busuk akar atau sering disebut juga teman-teman ini yang namanya kanker batang. Di 1,5 tahun alpukat yang kita sering peluk kepada kawan-kawan itu juga jebol pengawasan, sudah sempat mengalami kematian satu pohon yang lumayan sudah cukup tinggi. Jadi di sini sangat berbahaya. Jadi penyebabnya ini kalau tidak salah itu golongan Pythium atau Phytophthora. Jadi nanti kalau yang sudah terserang, sudah tergerogoti oleh
Pythium phytophthora ini, kalau teman-teman bongkar nanti di seputaran leher akarnya, batangnya, atau di perakaran tanamannya terdapat ada semacam jala-jala putih. Jadi inilah sebenarnya miselia atau spora yang mengganggu dari tanaman alpukatnya. Jadi untuk antisipasi, kawan-kawan bisa menggunakan yang spek ke Phytophthora, yaitu seperti chlorothalonil, bisa daconil yang biasa kita gunakan, daconil. Kemudian yang kedua, amistartop yang azoxystrobin. Jadi kedua bahan ini kalau secara rutin setelah kejadian yang sempat mematikan satu pohon tanaman alpukat kita, alhamdulillah mampu menekan. Namun di lapangan yang terbaru juga kita sedang mengendalikan dua tanaman alpukat yang usia 2 tahun lebih juga dalam proses terapis. Karena di Bangka ini, khususnya di daerah saya di Kecamatan Tembilang, cuacanya sudah mulai tidak teratur lagi. Sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya, di bulan-bulan Juni Juli ini sudah memasuki musim kemarau. Namun di Bangka di tahun ini sangat aneh dan tidak wajar menurut pengamatan kita manusia. Curah hujannya luar biasa sangat tinggi di 1 bulan terakhir. Jadi 2 batang yang sedang kita terapis itu terserang oleh yang namanya pusuk akar. Dan masih dalam pemantauan penuh dan mudah-mudahan bisa berhasil atau mampu kita selamatkan. Mungkin itu saja rangkaian hama penyakit penting yang kita catat di kebun alpukat kita. Perlu kawan-kawan ketahui, di sini yang kita catat, yang kita bahas adalah jenis hama penyakit yang menyerang saja. Ingat, berarti ini tidak monoton harus berpatokan ke sini. Mungkin di setiap daerah nanti serangannya berbeda-beda. Seperti codot, tupai, bajing itu tidak saya masukkan karena itu insya Allah hama-hama besar yang gampang kita kendalikan. Seperti menggunakan senapan atau perangkap yang lain. Jadi mungkin itu saja informasi dari saya pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan memulai tanaman alpukat, tidak bisa lari dari jenis serangan hama-hama yang kita bahas pada hari ini. Khususnya di daerah yang serupa Bangka Belitung itu pasti ada. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.